Jadi kalau di sini buka puasa atau batal puasa, akan ada polisi, kita akan diangkat di keranda jenazah. Saya kayak, hah beneran? Ah bohong. Tapi setelah ada berita yang benar-benar, saya baru percaya, wow, se-ekstrim itu ternyata. Di Indonesia nggak kayak sama sekali. Kalau Indonesia tuh lebih kepada kalau mereka tuh makan siang-siang, ya mungkin ada alasan tertentu, tapi kayak lebih open. Tapi kalau di Indonesia tuh lebih teratur, lebih tertutup, kayak strict gitu. Itu sih menurut pandangan Tia sih. Yang kedua, bazar Ramadan di Malaysia menurut Tia lagi lebih banyak dan juga makanan itu lebih gede. Di Indonesia ada, tapi khususnya di Palembang lah ya, gak terlalu banyak seperti yang Tia tinggal di Malaysia. Dan yang ketiga, kalau di tempat tinggal Tia di Palembang, kalau sahur akan ada anak-anak kecil kayak 10 orang, mereka kebangunin sahur pakai gendang, pakai apa-apa aja gitu, kayak ribut banget. Tapi itu kayak meriah, kayak kita akan jadi bangun. Tapi kalau di Malaysia tuh sebenarnya dia berpuasa, gak pernah denger loh. Atau karena Tia tinggal di Kedah ya? Mungkin yang di Perak atau di Kedah atau di Penang gimana? Kalau di Indonesia itu biasanya di masjid-masjid di komplek gitu kan, ada anak-anak kecil atau orang-orang yang akan ngebangunin sahur, entah itu pakai kentongan. Seru banget ya, kalau masih banyak tradisi kayak gitu tuh. Di masjid atau dia akan keliling-keliling gitu. Tapi kalau di Malaysia palingan cuman azan 2 kali aja sih, kalau sahur agak sepi dikit. Allahu Akbar, Allah. Jadi azan pertama dengan azan kedua. Itu aja sih bedanya. Kita tengah jalan-jalan, mana awak? Mencari jajan lah. Orang Malaysia ni. Dekat Indomaret je. Kita sampai-sampai, terus dah buka puasa dah. Nariklah. Indomaret ni pun banyak makanan tau. Indomaret yang ni besar gila. Kita tengok apa kat dalam. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau melanjutin requestan dari teman-teman semua. Thank you untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di @rizkia. Ini perkongsian bagus ya teman-teman ya, untuk sahabat-sahabat kita yang pernah merasakan ya vibe puasa di negara Malaysia maupun vibe puasa di negara Indonesia. Karena kan ini ya teman-teman ya, ramai sekali orang Indonesia yang datang ke negara Malaysia, orang Malaysia juga yang datang ke negara Indonesia. Jadi menurut aku sangat menarik sekali ya teman-teman ya, perasaan mereka gitu ya, pengungkapan pengalaman mereka pada saat berpuasa di negara orang tentu saja. Kira-kira seperti apa kan gitu. Langsung saja kita cek videonya. Bazar Ramadan juga. Nah ini POV orang Malaysia yang di Indonesia nih. Ramai gila. Banyak gila. Saya nak cari es teler, tapi es teler tu kita beli dekat kedai lain. Steller dong cari. Kita tengok je apa yang dia jual kat sini. Kita tengah tunggu otak crispy. Panas. Sedap itu. 5,000 Bazar Ramadan ya. Ramai sekali. Ya enggak pakai saus. Masih lama ya. Langsung aci digulung. Buka puasa juga. Suasana berpuasa dan Ramadan di Malaysia. Ini orang Aku Indonesia. yang kerja di Malaysia dan sekarang tahun ke-9ku untuk menjalani Ramadan di sini. Menurutku karena udah terbiasa buka puasa di Indonesia itu sekitar pukul 6. Sementara kalau di Kuala Lumpur buka puasanya berasa lebih lama karena maghribnya hampir pukul 7.30 atau setengah 8 malam. Kalau di Indonesia aku nggak pernah ke bazar Ramadan, tapi kalau di sini tuh banyak banget bazar Ramadan. Jadi kayaknya orang-orang nggak perlu nih war takjil kayak di Indonesia. Terus juga banyak banget yang jual roti john. Salah satu makanan berbuka di sini adalah roti john. Kenapa kalau Ramadan itu banyak banget yang jual roti john? Favorit kayaknya ya? Hampir di setiap bazar Ramadan pasti ada yang jual roti john. Ini pukul 7 malam menjelang berbuka puasa, tapi jalanan sepi. Padahal ini di tengah kota di area persiaran KLCC. Kira-kira orang pada kemana ya? Tapi aku nyaman banget puasa di sini. Makanannya juga sedap-sedap dan mudah untuk mencari makanan berbuka. Culture berpuasa di Malaysia dan Indonesia basically sama-sama, tapi ada yang membuatkan kayak, hah betul ke? Yang pertama adalah, oke, di Malaysia ini ya kayak kaget banget waktu pertama kali puasa di sini. Ashraf tuh bilang, Bi kalau di sini buka puasa atau batal puasa akan ada polisi, kita akan diangkat di keranda jenazah. Saya kayak, hah beneran?
bohong. Tapi setelah ada berita yang benar-benar, saya baru percaya, wow, se-ekstrim itu ternyata. Di Indonesia nggak kayak sama sekali. Kalau Indonesia tuh lebih kepada kalau mereka tuh makan siang-siang, ya mungkin ada alasan tertentu, tapi kayak lebih open. Tapi kalau di Malaysia tuh lebih teratur, lebih tertutup, kayak strict gitu. Itu sih menurut pandangan Tia sih. Yang kedua, bazar Ramadan di Malaysia menurut Tia lagi lebih banyak dan juga makanan itu lebih gede. Di Indonesia ada, tapi khususnya di Palembang lah ya, gak terlalu banyak seperti yang Tia tinggal di Malaysia. Dan yang ketiga, kalau di tempat tinggal Tia di Palembang, kalau sahur akan ada anak-anak kecil kayak 10 orang, mereka kebangunin sahur pakai gendang, pakai apa-apa aja gitu, kayak ribut banget, tapi itu kayak meriah, kayak kita akan jadi bangun. Tapi kalau di Malaysia tuh sebenarnya dia berpuasa, gak pernah denger loh. Atau karena Tia tinggal di KL ya? Mungkin yang di Perak atau di Kedah atau di Penang gimana? Oke, ada yang terlepas. Kalian boleh komen yang orang Indonesia apa perbedaannya, dan di Malaysia juga apa perbedaan yang Tia miss. Share komen di bawah. Okay, so sekarang saya berada di Bazar Takjil Bendungan Hilir. So siapa pernah rasa betapa seronoknya war takjil dekat Indonesia? Ada banyak. Diorang punya meriah juga. Ada banyak deretan makanan-makanan yang menyelerakan. Ke Bazar Ramadan dekat Malaysia. Bazar Ramadan Malaysia lagi panjang, lagi macam-macam. Nah, yang mana lebih seru? War takjil di Indonesia ataupun Bazar Ramadan dekat Malaysia? Sebenarnya kemeriahan tu terasa kecil bila nak dibandingkan dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di luar sana. Bayangkan ada ribuan pengungsi Palestin dan Syria di Jordan yang harus menjalani kehidupan dalam kondisi sulit. Tengok ni, aku sanggup beratur sejam setengah untuk dapatkan bubur sumsum ni. So kira kita bertuah sangat tahu sebab masih ada kesempatan macam ni. Di Indonesia sebutnya takjil, di Malaysia sebutnya makanan berbuka. Jadi war takjil itu lagi populer banget di TikTok Indonesia. Yang non-muslim pun juga beli takjil atau makanan berbuka. Makanya muslim Indonesia itu kalau beli makanan berbuka, mereka itu war atau rebutan sama siapa? Sama non-muslim yang di Indonesia juga. Apalagi kalau di Indonesia itu kan gak terlalu banyak bazar Ramadan ya. Jadi biasa kita beli makanan berbuka atau takjil itu di tepi-tepi jalan. Kalau mau cepet beli tuh jam 5 udah habis tuh takjil atau makanan berbukanya. Udah jam 6 aja nih aku baru beli takjil atau makanan berbuka di Indonesia, itu tuh udah gak ketemu, udah pada habis semuanya. Tapi istilah war takjil ini hanya gurauan aja ya di Indonesia, ini gak serius. Tapi biar seru-seruan aja, banyak yang populerkan sebutan war takjil di Indonesia. Kita senang juga non-muslim itu ikutan untuk beli takjil atau makanan berbuka puasa. Kalau di Malaysia kira-kira kita perlu war takjil nggak ya? Maksimal pukul berapa nih kita harus beli makanan berbuka supaya nggak habis? Nah, kalau di Indonesia itu biasanya di masjid-masjid, di komplek gitu kan, ada anak-anak kecil atau orang-orang yang akan ngebangunin sahur, entah itu pakai kentongan. Seru banget ya, kalau masih banyak tradisi kayak gitu tuh. Di masjid atau dia akan keliling-keliling gitu. Tapi kalau di Malaysia palingan cuman azan 2 kali aja sih, kalau sahur agak sepi dikit. Allahu Akbar, Allah. Jadi azan pertama dengan azan kedua. Itu aja sih bedanya. Kita tengah jalan-jalan, mana awak? Kita mencari jajan lah. Orang Malaysia ni. Dekat Indomaret je. Kita sampai-sampai, terus dah buka puasa dah. Nariklah. Indomaret ni pun banyak makanan tau. Indomaret ni besar gila. Kita tengok apa kat dalam. Okay, saya dah dapatkan saya punya yogurt. Selalunya yang sedap tu peach dengan mango. But tak apalah, ambil je. Dan tengok ni, ya Allah, ada macam-macam. Rendang sama hijau, sedap kan? Hari tu kita makan kan? Belum. Kita ambil lain-lain. Kita ambil je biasa. Iftarnya beli di Indomaret. Yang ini. Gila saya nak makan. Dia akan panaskan. Okey, dah ni lah yang kita shopping untuk Yang berbuka sat-sat puasa. ya. Okey, jom. So berapa total you kena bayar tadi? 108,000. Kalau bahagi 3 tu RM30. Punya berbuka puasa hari ini untuk 2 orang. malam selamat berbuka. Udah iftar? Apa? Udah berbuka puasa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi untuk kita punya iftar pada hari ini 2 orang bersamaan RM35. Murah sebab kita dapat beli apa? Papaya. Papaya. Nasi 2. 2 bungkus. Dalam beg ada roti. Lepas tu dapat air mineral 3 botol. Betul. Dengan yogurt. Dengan yogurt. Mahal biasanya. Ada betul. buah lagi dalam tu. Itulah dia tuan-puan. Cost of living dekat Indonesia ni sedikit murah lah berbanding dengan kat Malaysia. Bersyukurlah kita dekat bumi kita. Ya, dan juga kita cari hotel dulu. Okey, nanti kita sambung. Menarik juga ya teman-teman ya melihat share dari
keseharian sahabat-sahabat kita ini gitu kan selama bulan puasa tentu saja ya teman-teman ya. Jadi ramai orang Indonesia yang datang ke Malaysia, orang Malaysia juga yang datang ke Indonesia gitu. Jadi merasakan oh ternyata vibe berpuasa di negara tetangga tuh seperti itu gitu ya. Ternyata adalah namanya perbedaannya gitu ya, namanya kita beda negara pasti beda aturan juga gitu kan. Yang pertama itu tadi kalau di Indonesia namanya pasar Ramadan atau kalau namanya takjil ya, beli takjilnya tuh di tepi-tepi jalan gitu ya. Jadi ramenya tuh di tepi-tepi jalan sampai jalannya itu macet teman-teman. Kayak tadi contohnya tadi kan ada yang orang Malaysia yang ngevlog di Indonesia itu nyari takjilnya gitu kan. Dan biasanya juga terjadi war itu seru-seruan, jadi non muslim juga ikutan beli gitu. Nah kalau di Malaysia ini lebih kayak udah ada satu tempatnya fokus gitu ya teman-teman ya untuk bazar Ramadan. Jadi ramainya luar biasa gitu ya. Itu bedanya dengan Indonesia. Kalau di Indonesia takjil di tepi-tepi jalan, di pinggiran jalan, ada pasar Ramadan juga. Tapi kalau di Malaysia lebihnya ke bazar Ramadan yang sangat besar, luas pilihannya, makanannya juga banyak juga ya. Dan yang selanjutnya itu tadi berbuka dan sahur ya teman-teman ya. Kalau di Indonesia masih ada tuh yang namanya tradisi bangunin sahur itu keliling kampung. Tapi itu enak banget sih yang masih ada tradisi kayak gitu tuh, rame, pasti seru. Dan kita juga ikut kebangun ya. Kalau di tempat aku sih udah nggak ada teman-teman tradisi yang kayak gitu. Jadi ya bangun ya dari alarm HP sendiri. Kalau ada yang bangunin pun aduh dari masjid itu suaranya kecil, cuman sahur cuman kayak gitu aja gitu. Untuk teman-teman semua yang di tempatnya, di wilayahnya masih ada yang namanya sahur keliling pakai kentongan gitu ya, apalagi pakai tuak masjid gitu kan, itu yang seru-seruan itu sih masih luar biasa ya, masih ada adat yang seperti itu tradisinya. Kalau di tempat aku udah nggak ada. Dan berbeda dengan negara jiran kita Malaysia, ternyata itu tadi nggak ada bangunin sahur, tadi adanya azan gitu. Nah nanti kalau misalkan ada pembetulan boleh teman-teman tulis di kolom komentar ya. Dan ternyata itu tadi ya yang membedakan lagi tuh ya aturan puasa di negara Malaysia tuh ya. Jadi kalau misalkan orang Islam Muslim gitu ya ketahuan nggak puasa apalagi makan di tempat umum bisa kena hukuman gitu ya. Nah yang seperti itu tuh ya, sampai pernah ada filmnya aku juga nonton yang sampai dimasukin ke fans jenazah. Itu sih benar-benar ini ya teman-teman ya, aturannya sangat ketat ya teman-teman ya. Itu aturan puasa di negara Malaysia itu ya. Jadi itu bisa kena pidana dan perdata. Seperti itu kah teman-teman ya. Nanti untuk teman-teman bisa ditambahin di kolom komentar ya tentang komentar dari teman-teman semua. Jadi biasanya orang Indonesia yang merasa pasti kaget lah datang ke negara Malaysia ada aturan yang seperti itu, pasti kaget karena di negara Indonesia itu misalkan kami ya contohnya aja kami orang Islam gitu, tapi kami yang perempuan gitu ya yang biasa mendapatkan bulanan itu yang pasti kena dapat halangan gitu ya. Kalau misalkan makan di tempat umum, kalau di Indonesia sih masih nggak apa-apa teman-teman, itu hal yang sangat wajar kita temukan gitu ya. Jadi sih menurut aku untuk menjaga agama itu lebih baik gitu ya, menurut aku sih kita beli aja, nanti kita makan di rumah gitu ya, jangan sampai kita tuh sampai makan di luar, apalagi kalau berhijab, aduh kayaknya gimana gitu, kayaknya malu dan takut gitu ya kita berhijab tapi makan di luar. Nanti kan pasti orang ngomong ini berhijab kok, mungkin mereka juga tahu gitu ini mungkin halangan atau apa, tapi kan lebih pantas aja gitu kita beli aja nanti kita makan di rumah gitu ya. Jadi diem-diem aja gitu ya, jangan kita makan di luar, apalagi ketahuan kalau kita muslim gitu ya, kecuali yang non muslim. Kalau non muslim kan memang wajar, namanya kan non muslim nggak puasa gitu, tapi untuk kita yang muslim lebih baik menjaga agama kita lah ya. Jadi lebih baik kalau memang kita nggak puasa sedang halangan, untuk yang perempuan lebih baik kita beli gitu kan, nanti kita makan di rumah gitu ya. Lebih baik menjaga sih ya, lebih baik seperti itu menurut aku ya teman-temannya. Tapi namanya teman-teman pasti punya komentar lain, punya pendapat lain, boleh ditulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman semua, demikiannya video kita kali ini. Aku akhiri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, see you next time, bye.